Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan pagi ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul, di kandang domba manakah Yesus dilahirkan. Namun sebelumnya seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu biarlah terpuaskan Tuhan. Biarlah juga tuntunan firman-Mu yang akan terus memimpin kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima kebenaran firman Tuhan kita katakan amin. Baik, menjelang hari Natal mulai banyak khotbah yang dibawakan dengan tema tentang kelahiran Yesus. Dan salah satunya adalah Yesus dilahirkan di kandang domba yang mana, ya. Dan mulai ada beberapa teolog yang diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan ini. Dan ini saya bisa lihat di suatu grup WA atau Facebook, ya, di grup rohani, ya. Dan mereka mengatakan bahwa kandang domba yang dimaksudkan adalah kandang domba yang berada di bawah rumah keluarga Yusuf, ya. Sedangkan penginapan yang diterjemahkan oleh RAI itu seharusnya ditafsirkan sebagai ruangan atas atau kamar atas yang biasanya disediakan bagi tamu atau untuk tamu, ya. Karena di bawah rumah tersebut yaitu sudah dipakai untuk pemeliharaan ternak domba. Apakah ini benar? Ini yang menjadi pertanyaan kita, ya. Ya, menurut saya semua itu adalah tafsiran, karena memang ayat di dalam Alkitab tidak ada yang menjelaskan. Kita harus menafsirkannya dengan baik. Dan selama tafsiran itu tidak menyimpangkan esensinya, maka kita mungkin dapat menerimanya. Namun bagi kita atau bagi saya khususnya, yang terpenting adalah apa yang dikatakan Alkitab dan apa pula maksud Tuhan menempatkan kelahiran anaknya yang tunggal di dunia ini, ya. Nubuat tentang kedatangan Yesus memang sudah dibuatkan lama sebelumnya, yaitu bahkan juga di kitab Kejadian, yaitu di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan dengan engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya, ya. Jadi kalau kita mengerti, ya, ini berarti nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang akan menghancurkan iblis, ya. Namun iblis juga berusaha untuk menggigit keturunan manusia, yaitu kita ini. Itulah sebabnya makanya kita gampang sekali jatuh ke dalam dosa. Tetapi nubuat tentang daerah atau nama kota yang tepat, tempat kelahiran Yesus, hanya terdapat di dalam kitab Mika, ya, yaitu Mika 5 ayat 2 maksud saya, ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purba kala, sejak dahulu kala, ya. Jadi memang Bapa yang di surga itu mempunyai alasan mengapa Yesus harus dilahirkan di kota kecil Bethlehem, ya. Secara pola pikir manusia, seperti yang disampaikan oleh para teolog tadi, adalah bahwa karena adanya pendaftaran kelahiran yang diadakan oleh Kaisar Agustus, maka dikatakan semua penginapannya penuh.
penuh, dan itulah yang dicatat oleh Lukas pasal 2 ayat 7. Dan memang, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi LAI menerjemahkan kata kataluma yang dalam teks bahasa Yunani-nya itu menjadi rumah penginapan. Padahal menurut para teolog seharusnya diterjemahkan ruang pribadi atau pemondokan. Ya, saya rasa ini tidak berbeda jauh ya. Tentu kita harus bicara dengan konteksnya. Ya, mari kita lihat konteks atau alasan masing-masing ya. Ya, sekali lagi menurut saya yang penting adalah konteksnya ya. Para teolog menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kata luma adalah salah satu ruang di kediaman rumah Yusuf, dan tentu ini tidak ada juga di dalam Alkitab. Hanya sekali lagi penafsiran daripada para teolog tersebut ya, dan tidak didukung oleh satu ayat pun ya. Menurut saya justru kalau itu terjadi di rumah keluarga Yusuf yang katanya sudah penuh oleh saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya juga datang ke rumah Yusuf, menginap di rumah itu untuk memenuhi pendaftaran tersebut, maka menurut pribadi saya seharusnya saudara-saudara daripada Yusuf itu harus mengalah. Jangan mereka melihat, wah ini Maria sedang mau melahirkan, masa tega sih mereka membiarkan Maria itu lahir di kandang domba, sedangkan mereka yang dalam keadaan sehat, tidak mempunyai keluhan apapun, keadaannya ya normal-normal saja, masih tetap ditinggal di ruang tamu tersebut. Ya, menurut saya tentu keluarga Yusuf tidak akan demikian. Ya, kita saja kalau misalnya kita tinggal di rumah orang tua kita, memang kalau kita datang terlebih dahulu, kemudian ada saudara kita yang datang belakangan dan mereka membutuhkan ruangan tersebut, tidak usah melahirkan lah, karena ya melahirkan tentu suatu kejadian yang luar biasa ya. Kalau kita boleh menyebutnya itu perjuangan antara hidup dan mati bagi seorang wanita. Kita tidak usah berandai-andai seperti itu. Kita andaikan saja kalau ada anak daripada saudara, entah kakak kita atau adik kita yang datang ke rumah orang tua kita, membawa anaknya yang sedang tidur, lalu kamarnya sudah penuh. Apakah kita tega gitu, kita menyuruh mereka tinggal di bawah, di kandang domba? Dan ini makanya para teolog itu tidak memikirkan konteksnya ya. Dan saya juga yakin orang-orang di LAI itu bukanlah orang yang sembarangan ya. Mereka terdiri dari beberapa orang atau sekelompok orang yang menguasai banget bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Jadi bukan hanya para teolog saja yang menguasai bahasa Yunani tersebut ya. Orang-orang LAI juga jelas melihat konteksnya. Mereka kalau menerjemahkan itu rumah, lalu bagaimana nanti akan kita lihat ya ayat-ayat di dalam Lukas tersebut ya, kan aneh sekali ya. Namun sekali lagi ya, ini juga penafsiran, tapi penafsiran yang logikanya lebih masuk di akal daripada logika daripada para teolog tadi ya kan ya. Jadi menurut saya ya LAI sudah tepat menafsirkan kata luma itu sebagai penginapan ya. Kemudian kalau kita lanjutkan cerita mengenai kelahiran Yesus yang dicatat dengan detail oleh Lukas, dikatakan pada malam kelahiran Yesus, malaikat Tuhan menghampiri para gembala untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus dengan tanda, yaitu menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ini tanda-tandanya ya kan, Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kadang pada malam hari, para penggembala itu segera berjalan dan mencari tempat kelahiran Yesus. Tentu juga malaikat Tuhan yang merupakan penjelmaan daripada Tuhan Allah sendiri mempunyai maksud dengan mendatangi para gembala.
Tuhan kan bisa mendatangi banyak orang. Kenapa hanya mendatangi para gembala saja? Tentu Tuhan juga punya maksud untuk menyampaikan isi hatinya. Karena Tuhan yakin kalau para gembala itu diberikan suatu kata, yaitu kata palungan, maka gembala-gembala itu pasti mengetahui tempat yang dimaksud, yaitu palungan yang berada di dekat Migdal Eder. Ya, tentu mereka sudah tahu karena tempat itu merupakan tempat penampungan domba-domba yang akan dijadikan korban persembahan di Bait Allah. Kalau misalnya diberitakan kepada orang lain, maka orang itu belum tentu akan cari ke Migdal Eder tersebut. Ya, mereka mungkin mencari palungan di rumah-rumah penduduk di sekitarnya, dan itu pasti tidak akan ketemu karena bukan satu-satunya rumah di keluarga Yusuf yang memelihara ternak di bawah rumahnya. Kalau itu juga dibuat oleh keluarga Yusuf, maka saya yakin bahwa penduduk di sekitar Bethlehem juga banyak sekali melakukan hal yang sama. Jadi Tuhan bermaksud memberikan pemberitaan kabar gembira ini kepada para gembala. Ya, tujuannya adalah supaya mereka langsung teringat bahwa mereka biasa gembala, mereka biasa mengembalakan ternak-ternaknya. Pada malam hari kemudian mereka memasukkan ke Migdal Eder tersebut, maka jelas mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk mencari tempat kelahiran Yesus. Ya, itu menurut penafsiran saya. Ya, kita kembali lagi ke zaman Herodes. Ya, tujuan daripada pendaftaran itu dipakai oleh Raja Herodes ketika ia mendengar akan lahirnya seorang raja orang Yahudi, sehingga akhirnya dialah yang memerintahkan pembunuhan massal terhadap anak kecil. Ya, Matius 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus tersebut. Ya, jadi ketika orang-orang Majus itu datang ke tempatnya Yesus sudah berumur sekitar 2 tahun, dan ini juga jarang yang memisahkan, ya, karena mereka pada umumnya mengatakan bahwa ketika Yesus lahir, ya datang gembala dan orang Majus, padahal belum tidak demikian. Nanti akan kita bahas dalam video yang lain. Ya, kembali lagi kita ke pokok permasalahan. Yesus harus lahir di kandang domba di kota Bethlehem, atau tepatnya di Migdal Eder tersebut. Ya, Migdal Eder adalah tempat pemeliharaan domba-domba yang akan dipakai untuk korban di bait suci. Ya, karena di bait suci membutuhkan banyak sekali korban, terutama domba, sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Ya, dan kita juga semua tahu bahwa domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah itu haruslah sempurna, tidak boleh bercacat. Makanya untuk itulah orang-orang Yahudi akhirnya membuat suatu penampungan yang cukup besar di daerah dekat Bethlehem, dekat bait Allah, dekat Yerusalem, karena tidak mungkin melakukan hal tersebut di kota Yerusalem. Yerusalem itu sudah terlalu ramai, tidak mencukupi untuk memelihara domba sekian banyak dengan padang rumput yang sekian luas. Makanya akhirnya mereka mendirikannya di Bethlehem, ya, yaitu di Migdal Eder. Ya, nah, para imam-imam inilah yang bertanggung jawab terhadap para domba tersebut. Ya, jadi kemungkinan besar gembala-gembala tersebut adalah imam-imam juga yang menjaga bait Allah, atau paling tidak ditugaskan untuk menjaga korban daripada para domba tersebut. Ya, jadi Yesus dilahirkan di Migdal Eder ini mempunyai arti yang khusus pula, karena Yesus merupakan domba Allah yang tidak bercacat, yang akan dikorbankan untuk penebusan dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Allah tetap konsisten dengan semua peraturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat orang Yahudi. Ya, kelahiran Yesus
jelas lebih bermakna jika kita artikan menurut Alkitab. Kandang domba Allah yang di Magder itu jelas, yang tadi saya katakan ya, di bawah pengamatan para imam ya. Mereka yang akan menyeleksi, menjaga dan memelihara dengan sangat ketat terhadap semua domba yang akan dipersembahkan di bait suci. Mereka yang akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu terhadap permasalahan mengenai persembahan tersebut ya. Jika Yesus lahir di kandang Magder Eden tersebut, jelas Tuhan Allah mempunyai tujuan yang khusus pula, yaitu yang menyatakan bahwa kehidupan Yesus sebagai anak domba Allah yang akan dikorbankan untuk penebusan dosa manusia. Jadi kita harus mengerti bahwa kelahiran Yesus itu di kandang domba mempunyai makna yang cukup dalam ya. Kita sebagai umatnya tidak perlu selalu mempertanyakan masa Yesus atau Bapa yang di surga itu tidak mampu atau tidak mau menyediakan tempat yang lebih pantas, yang lebih layak atas kelahiran Tuhan Yesus ya. Jika Bapa yang di surga itu tidak mempunyai tujuan, tentu saja saya yakin 100% Bapa yang di surga itu mampu menyediakan yang lebih baik, bahkan mampu yang sangat-sangat mewah untuk kelahiran Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Bagi Allah mendirikan istana yang mewah itu perbuatan yang kecil, karena kita tahu bahwa alam semesta ini saja begitu rumit, begitu besar, diciptakannya hanya dalam 6 hari ya. Jadi kita sebagai umatnya tidak usah bersusah hati ya kan, karena kelahiran Tuhan kita yang demikian sederhananya, dan memang itu ada maksud yang hendak Allah sampaikan ya. Beberapa kelahiran Tuhan Yesus itu telah memberikan pesan kepada kita ya, misalnya ya tentang hidup kesederhanaan ya, tentang kerendahan hati yang sudah seringkali dikotbahkan oleh para pengkhotbah atau para pendeta. Namun pada hari ini, saat ini saya mau melihat daripada sisi lainnya, yaitu bisa juga kelahiran Yesus itu dinyatakan sebagai suatu bentuk penolakan orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus ya, sama seperti Tuhan Yesus yang tidak mendapatkan tempat yang layak ketika ia ingin dilahirkan ya. Dia tidak mendapatkan layak di penginapan, katakanlah. Yesus tidak meminta yang mewah ya, tidak diminta di istana, tapi mencari tempat penginapan ya, itu pun tidak ada. Nah, itulah kiasan atau makna daripada kelahiran Yesus di kandang domba. Yohanes 1 ayat 10-11. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang punya itu tidak menerimanya. Inilah gambaran Yesus yang tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang diciptakan oleh Allah. Ya kan? Kita tahu bahwa bangsa Yahudi mulai dari Abraham sudah dinubuatkan akan ada satu bangsa yang akan menguasai dunia ini. Tetapi ternyata ketika Yesus datang, mereka menolak Yesus sebagai Sang Mesias. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus mencari atau memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa lain. Kita sebagai orang di luar bangsa Yahudi patut bersyukur karena kita boleh menerima penyelamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu bersyukur bahwa kita telah diselamatkan, dan juga kita terus bersyukur tak henti-hentinya karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Ya, jadi mari kita renungkan dalam suasana Natal ini, apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan dengan memperbaiki hidup kita dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, karena Dia sudah memberikan pengharapan bagi kita semua. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan apa kami harus membalasnya Tuhan? Jangankan untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk menjalankan firman-Mu saja kami seringkali tidak mampu Tuhan, sehingga kami seringkali juga mendukakan hati-Mu. Ampunilah kesalahan dosa-dosa kami Tuhan. Mampukan terus Tuhan Roh Kudus
kami untuk terus menjalankan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.